Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Sisilia. Yang pertama dimenangkan oleh putih dan yang kedua dimenangkan oleh hitam. Dan partai pertama ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Alexander Reggio pada tahun 1959. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan kuda C6. D4, pion kali pion dan dipukul oleh kuda. Kuda F6, menolak untuk pertukaran, dibalas dengan kuda C3 oleh Fischer. D6, gajah C4. Sampai di langkah ini teman-teman, jika dibalas dengan E6 oleh hitam, maka tentu dari putih langkah terbaik adalah rokade. Gajah E7, gajah E3, hitam juga akan rokade. Ini yang sering dimainkan oleh para insan catur ketika megang buah putih ataupun hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah C4. Langkah partai pion G6 dibalas oleh hitam dengan varian Sicilian Defense itu dan dipukul di sini oleh Fischer kuda yang di C6. Jika di sini saat diancam menteri, mustahil menteri itu lari. Misal menteri lari ke C7, akan datang kuda D5. Menjadi hancur babak belur nanti jadinya. Kalau dia tidak mau memukul dengan pion, dipukul oleh kuda, datang menteri mukul sekaligus ancaman checkmate. Dan di sini gajah ke-6 langkah terbaik. Di sini menteri ke A5 mengajak pertukaran. Dan jika di sini teman-teman, dari hitam malah memilih memukul kuda, dia akan kehilangan menteri tentunya. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul kuda yang di C6. Langkah partai memang langkah terbaiknya adalah dipukul oleh pion, dan itu benar dilakukan oleh hitam teman-teman. Dan memang tidak ada langkah kemungkinan yang merugikan. Sekilas kelihatannya seperti itu. Tapi setelah langkah E5 dari Bobby Fischer teman-teman, ini tentu langkah yang sangat bagus karena ketika dipukul oleh pion tentu menjadi rusak posisi dari hitam. Langkah partai kuda ke H5 teman-teman. Dan di sini menteri ke F3. Lebih parah lagi kalau sudah seperti ini teman-teman. Ancamannya adalah F7 dan pion yang di C6. Jika di sini D5 langkah terbaik oleh hitam, maka di sini akan dipukul oleh kuda. Dipukul oleh pion, dipukul oleh gajah. Dua sisi ancaman. Jika di sini E6, tentu akan mendapatkan benteng yang di A8. Misalnya cek ke A5 menteri, gajah D2 sudah cukup. Dan jika di sini menteri memukul cek, maka di sini cukup F1 teman-teman. Gajah ke-6 misalnya, cukup lari G1 dan itu sudah aman, tidak ada ancaman yang berarti. Tapi akan menjadi masalah kalau menteri ini tertarik dengan pion B2. Maka di sini akan datang cek. D8, G5. Di sini hanya boleh ditutup dengan pion atau dengan gajah. Kalau misalnya ditutup dengan gajah, akan datang benteng cek. Dan jika di sini gajah yang sudah terpin tidak bisa membela, kecuali memang diberikan sia-sia, menteri ataupun gajah gelap atau gajah terang dari hitam ini teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri F3. Jika di sini gajah ke-6 teman-teman, maka tentu dipukul oleh putih, dipukul oleh pion. Maka di sini G4 terlebih dahulu untuk agar kuda ini tidak bisa masuk ke pertahanan putih. Dan setelah G7, maka di sini cek. Satu-satunya apakah ditutup atau bergeser. Jika ke F7, maka di sini datang gajah ke E3. Benteng C8 misalnya, F3 cek. G8
rokade. Dibalas dengan kuda I8 misalnya, akan datang gajah D4, gajah G7, benteng ke E1. Pion kali pion dipukul oleh gajah, sekaligus mengancam menteri. Menteri A5, menteri B7. Sama-sama dengan ancaman yang tajam. Menteri C5 misalnya, langkah terbaik, maka di sini gajah kali gajah dipukul oleh raja, benteng di sini dengan ancaman cek. Terbaik benteng ini ke C7 dari hitam, menteri D5. Dipukul misalnya, dipukul oleh kuda dengan dua ancaman. Kuda ini langsung menggarpu benteng dan pion. D7 dipukul pion, D1 memukul dipukul oleh raja. Yang jelas di sini putih unggul pion dan tekanan teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri F3. Kemungkinan yang terakhir jika di sini dijawab F5 oleh hitam, maka akan datang pion kali pion. Dipukul oleh menteri langkah terbaik, baru rokade dari putih. E6 misalnya, kuda B5. Jika dipukul di sini oleh hitam, tentu cek terlebih dahulu. Setelah ke F7 ataupun ditutup, maka di sini harus kehilangan benteng yang di A8 teman-teman. Jelas di sini unggul perwira dari putih. Kembali ke posisi di saat langkah menteri F3, langkah seru ini teman-teman. Dijawab dengan pion E6 dan sekilas memang langkah yang paling benar pilihan hitam ini teman-teman. Tapi tidak disangka langkah Fischer dengan G4 mengusir kuda terlebih dahulu, dan setelah kuda G7, kuda G4. Di sini tentu akan cek. Bisa di sini gajah menutup ruang cek terlebih dahulu, tapi di sini tetap akan dipukul teman-teman. Ketika dipukul, maka akan dipukul. Misal dia tertarik dengan pion, maka di sini akan diancam teman-teman. Bisa dia cek, tapi tetap akan diadu oleh putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda E4. Bisa juga di sini kalau ditutup dengan gajah, kuda cek untuk memaksa raja ini bergerak. Kalau dia misalnya memukul, maka akan mengancam kuda. Kuda di sini tidak bisa lari teman-teman. Dia harus kehilangan kuda. Kalaupun diancam terlebih dahulu, putih akan mundur. Intinya kuda tetap terjebak di G7 teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda E4. Langkah partai dimainkan oleh hitam. Menteri ke A5 cek. Dan di sini gajah ke D2. Menteri di sini memukul pion E5. Langkah blunder yang dia pikir itu adalah solusi teman-teman. Membuat satu langkah dari ini langsung menyerah dari hitam. Kemana langkah yang brilian dari Bobby Fischer itu teman-teman, yang membuat struktur bangunan hitam dipaksa menyerah di posisi ini adalah gajah ke C3. Hitam langsung merebahkan raja. Karena tidak ada pilihan langkah menteri kecuali ditukar dengan perwira ringan, gajah atau kuda. Makanya hitam langsung menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai yang dimenangkan oleh hitam dari pembukaan Sisilia. Dan di partai yang kedua nih teman-teman, dimenangkan oleh hitam dari pembukaan Sisilia varian Smith-Morra Gambit. Putih dipegang oleh John Dutch dan hitam dipegang oleh Sudgen pada tahun 1964. Dimulai dari E4, C5, D4. Pion kali pion di sini, C3. Inilah yang dimaksud gambit atau Smith-Morra Gambit teman-teman. Di sini dibalas oleh hitam di posisi diadu ini teman-teman, D5. Langkah gambit Smith-Morra tandingan ini cukup seru kita analisa teman-teman. Ada beberapa kemungkinan, kita kupas hingga putih betul-betul kalah.
Jika di sini pion C memukul pion D, akan dipukul oleh hitam pion yang di E. Kuda C3, kuda F6, gajah G5, langkah terbaik semua dimainkan teman-teman. A6. Di sini gajah mukul kuda, dipukul oleh pion. Dan partai ini dengan bangunan seperti ini pernah dimainkan oleh Meckelthal saat menggang buah hitam teman-teman. Kuda kali pion, kuda C6, kuda F3, gajah B4 cek. Kuda C3 tentunya, menteri A5 di sini, menteri C2, gajah G4 dan gajah G2. Rokade dari putih. Sekarang dipukul, dan setelah dipukul oleh gajah, kuda langsung menggarpu menteri dan gajah. D3 menteri dipukul di sini, kuda terlebih dahulu. Dipukul oleh pion, dipukul oleh kuda gajah yang di F3. Setelah dipukul oleh menteri, maka di sini B5 teman-teman. Perhatikan kemenangan posisi mutlak untuk hitam jika pilihan langkah tadi dimainkan. Kembali ke posisi di saat D5. Kemungkinan yang kedua teman-teman, bagaimana kalau dipukul dengan menteri? Akan datang pion kali pion, mengajak pertukaran. Tentu diambil menteri, dipukul oleh raja, kuda D2, F5, F3, kuda F6, pion kali pion dan kuda K3, H6, kuda F4, gajah F5 di sini, gajah C4 dan E5, kuda cek, dan tentu di sini D7. Dicek lagi, dipukul oleh benteng, rokade dan gajah G6. Dibalas dengan B3, benteng raja C7 teman-teman. Gajah B2, benteng G8. Ini sama-sama langkah terbaik dimainkan teman-teman. Perhatikan, kuda ini terbatas langkahnya. Setelah diancam oleh benteng, ketika dia dibela dengan benteng, akan datang gajah H5. Tentu di sini harus kehilangan kualitas. Dan jika di sini H3 untuk memblok langkah gajah terang dari hitam, maka hilang. Setelah dipukul E3, dia minta lagi perwira teman-teman. Gajah C1 misalnya tetap akan diambil, dia harus kehilangan perwira. Kembali ke posisi di saat D5. Kemungkinan yang dua tadi sudah sampai tuntas teman-teman, bahwa mutlak kemenangan jika langkah itu dipilih oleh putih, hitam akan unggul. Baik, langkah partai teman-teman. Pion yang di E memukul pion D, dan dijawab menteri yang memukul oleh hitam. Kuda F3 dengan mengancam pion D4, gajah G4. Di sini teman-teman, datang menteri A4 cek. Tentu untuk mengambil pion dan menghindari pertukaran menteri. Kuda C6 dibalas dan kuda memukul pion. Tidak ada yang salah sekilas dari langkah putih teman-teman. Di sini gajah D7 dengan balik mengancam tentunya. Kuda B5 dengan ancaman skak seter yang susah untuk diuraikan. Tapi di sini langkah brilian dari hitam memilih rokade teman-teman. Karena jika di sini hitam memilih untuk cek, memang kurang tepat. Gajah ke-2 di sini, menteri B8, walaupun di sini sedikit bagus sebenarnya teman-teman, tapi tetap tersudut dari hitam. Kuda D2, pengembangan perwira putih dan A6. Kuda D4, E6 dan rokade. Kuda F6 dipukul oleh gajah. Menteri C2, gajah D6 dan H3. Di sini tentu posisi sedikit bagus dari hitam teman-teman, tapi masih mau merangkai tekanan jika pilihan langkah hitam tadi mainkan. Kembali ke posisi di saat kuda B5 dengan ancaman skak seter tentunya di sini. Dan terbatas langkah daripada hitam di sini teman-teman. Apakah dia menghindar
raja, atau menteri. Langkah partai dari hitam memilih untuk rokade, teman-teman. Dia meninggalkan penjagaan pion yang di A7. Langsung diambil oleh putih dengan cek, karena dia jelas merasa unggul satu pion. Tapi dia lupa, teman-teman, bahwa ancaman checkmate tidak terbaca oleh putih, teman-teman. Diterima tawaran itu, kuda kali kuda, dan dipukul oleh menteri. Perhatikan, teman-teman. Jika teman-teman mendapati posisi seperti ini, maka langsung eksekusi checkmate hanya dalam 3 langkah. Dan tidak bisa ditawar, teman-teman. Kemana checkmate itu yang membuat brilian langkah hitam ini langsung eksekusi mat daripada buah putih adalah menteri dibuang D1 cek. Pilihannya harus dipukul, tidak bisa menghindar dari raja. Atau ditutup pun tidak bisa. Dan setelah dipukul, datang double check gajah G4, 2 langkah. Pilihannya dia boleh lari ke E1 atau ke C2, dan dua-duanya ternyata mati. Di posisi ini langsung menyerah dari putih. Jika dia ke C2, teman-teman, checkmate. Dan jika dia misalnya di saat cek G4 ini ke E1 juga checkmate. Makanya di posisi gajah double check ke C4 ini langsung menyerah dari putih, teman-teman. Luar biasa dari John Nugent ini, teman-teman, pada tahun 1964 tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat pembukaan Sisilia putih dan hitam. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.